Selamat datang di video OSI Layer bagian kedua. Sedikit review mengenai video sebelumnya, kita belajar bahwa di 3 layer teratas, yaitu di layer application, presentation, dan session, semuanya itu terjadi di sisi aplikasi. Sementara di layer 4, yaitu layer transport, kita belajar adanya dua protokol yang harus dipilih, yaitu TCP atau UDP. TCP biasa digunakan pada aplikasi krusial, karena dia tidak memperbolehkan adanya potongan puzzle data yang hilang. Ingat nggak? Kalau ada, maka dia akan kirim ulang lagi. Sementara kalau UDP adalah protokol yang mengizinkan adanya potongan-potongan data yang hilang tanpa harus dia kirim ulang. Dan ini biasanya digunakan di aplikasi real time, seperti voice atau video call. Dan di layer ini, kita juga belajar bahwa si aplikasi ini akan menggunakan port berapa saat menjalankan aplikasinya. Nah, setelah sahabat tablet tahu bahwa protokol-protokol dan port yang ditentukan di transport layer sudah ditentukan, selanjutnya kita perlu tahu nih, paket ini mau dikirim kemana? Alamat tujuannya itu apa? Itu adalah tugas utama dari si network layer ini. Perangkat network yang bekerja di layer ini adalah router. Dan di video sebelumnya saat saya pernah bahas mengenai LAN dan WAN, di situ saya pernah sebut bahwa router itu seringkali dikenal dengan nama gateway, karena untuk bisa ke internet harus melalui router. Dan ini tugasnya adalah seperti namanya, mencari rute. Mencari rute ini caranya bagaimana? Sama seperti kita mau mencari rute di GPS kan, yang pertama kita input itu apa di Google Maps? Alamatnya bukan? Baru dia bisa cari rute terbaik. Sama, router di sini juga ngebaca alamat yang disebut dengan IP addressing di dunia network ini. Jadi, network layer ini murni bicara mengenai cara pengalamatan sebuah network. Dan sistem pengalamatan yang sering digunakan adalah IP address. Alamat ini termasuk dalam kategori logical address. Oleh sebab itu, kenapa sahabat tablet sering dengar istilah TCP/IP? Itu karena TCP dikenal sebagai protokol yang sering digunakan, dan IP dikenal sebagai sistem pengalamatannya. Jadi, dari contoh aplikasi Resto Enyak yang kita pernah bahas, misalkan perangkat tablet si pelayan ini alamat IP-nya 10.10.10.1, dan server alamat IP-nya 100.100.101. Berarti data mie ayam dengan harga 15.000 yang sudah dibungkus dengan header dari transport layer sebelumnya, ini akan ditambah lagi dengan header alamat IP asal dan alamat IP tujuan di layer ini. Nah, sebelum kita turun lagi ke layer 2 dan layer 1, coba deh sekali lagi kita lihat perbedaan antara model TCP/IP dan model OSI. Seperti yang pernah saya sebut, untuk 3 layer pertama, saya setuju-setuju aja sama TCP/IP yang telah mengelompokkannya menjadi satu layer besar dengan nama application layer. Karena emang di situ semua kejadiannya ada di aplikasi, dan itu diatur sama programmer yang membuat aplikasi itu. Sementara layer transport dan layer network sebagai inti dari komunikasi, model TCP/IP sama seperti model OSI, memisahkan menjadi masing-masing satu layer. Nah, mungkin ya, ini sekali lagi mungkin, karena inti utama dari TCP/IP itu hanya bagaimana cara menghubungkan ke internet, maka di 2 layer terbawah, yaitu layer data link dan physical, si TCP/IP ini menggabungkan lagi menjadi satu layer besar dengan nama Network Access Layer. Jadi ibaratnya gini, mereka itu nggak mau terlalu ambil pusing lagi untuk membahas itu. Karena apa? Tugas utama mereka sudah selesai di atas. Tapi justru disitulah letak perbedaannya. Di zaman yang terus berkembang ini, kita bisa menggunakan banyak sekali metode untuk terhubung ke jaringan. Ingat nggak di video awal yang saya pernah bahas mengenai fiber optik? Bagaimana kita menggunakan serat kaca untuk bisa mentransmit sinyal optik. Atau dengan UTP, kita bisa mentransmit sinyal elektrik. Dan sekarang, teknologinya ada yang menggunakan teknologi gelombang untuk mentransmit data yang dikenal dengan nama wireless atau nirkabel, dan masih banyak lagi. Nah, itu semua dibahas di physical layer. Dan saya juga pernah singgung mengenai Ethernet.
Itu merupakan teknologi pengalamatan di layer 2. Selain itu, di sini juga ada teknologi seperti MPLS, frame relay, dan itu semua masih akan kita bahas di video-video selanjutnya. Itu adalah salah satu teknologi yang seperti Ethernet berada di layer 2. Itulah alasan kenapa hingga saat ini OSI model seperti yang pernah saya singgung sebelumnya merupakan model yang lebih digemari untuk menjelaskan teknologi jaringan dibandingkan dengan model TCP/IP. Karena model OSI ini jauh lebih detail dan lebih komprehensif untuk dipelajari. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dua layer yang terakhir, yaitu data link dan physical layer. Semoga sahabat tablet masih tetap semangat. Setelah paket selesai dibungkus dengan dua hal di atas, yaitu bungkusan transport yang terdiri dari protokol apa yang digunakan, baik itu UDP atau TCP, ataupun port atau jalur apa yang dipakai. Misalnya di contoh aplikasi Resto Enyak tadi, kita menggunakan port 12345, itu hanya contoh. Yang kedua, dibungkus lagi dengan alamat IP pada layer network. Ingat nggak? Itu supaya si jaringan itu tahu harus dikirim ke alamat yang mana. Nah, selanjutnya setelah dibungkus dua paket itu, si paket itu akan dibungkus lagi dengan bungkusan dari data link layer yang berupa MAC address. Kalau IP address yang ada di network layer itu disebut dengan logical address. Maka di layer data link ini, MAC address juga disebut dengan physical address. Mungkin ada sahabat tablet yang belum tahu. MAC address itu adalah pengalamatan yang sudah terpatri atau hard-coded ke dalam perangkat. Jadi, semua perangkat yang telah keluar dari pabrik itu punya alamat yang dipatenkan di dalamnya. Kita buat tabel pembanding aja deh, biar gampang. Ini tabel antara layer 3 dan layer 2. Di layer 3, sistem alamatnya itu adalah apa? Ya, IP address, dan sifatnya itu logical. Dia bisa kita ubah-ubah. Dan di layer 2, alamatnya itu disebut MAC address. Itu kalau di Ethernet ya. Dan itu sifatnya physical atau paten. Nah, perangkat yang bekerja di layer 3 itu adalah router. Dan perangkat yang bekerja di layer 2 itu adalah switch. Router dikenal sebagai gateway atau gerbang ke jaringan luar. Sementara switch itu hanya menghubungkan jaringan lokal atau internal saja. Nah, karena switch itu hanya lokal saja, maka dia perlu alamat MAC address yang dia harus baca. Sementara router yang hubungannya dengan jaringan eksternal atau jaringan luar, maka dia perlu alamat logical, yaitu IP address yang harus dia baca. Kira-kira sahabat tablet mulai nangkep nggak nih? Setelah data itu selesai dibungkus lagi, ya, jadi tadi bungkusannya jadi ada 3 ya. Di transport kita ada protokol dan port apa, di network kita ada bungkusan alamat tujuan dan alamat asal IP-nya, kemudian di data link barusan kita belajar ada bungkusan alamat MAC asal dan alamat MAC tujuannya. Nah, setelah tiganya itu selesai dan dibungkus menjadi satu, kemudian data frame ini dilanjutkan lagi ke physical layer. Physical layer itu namanya aja fisik, itu berbicara mengenai gimana kita mentransmitnya secara fisik. Dan kita nggak akan ngelihat ada benda fisik kayak kita ngelihat selang ada air mengalir, bukan seperti itu. Di dunia komputer, semuanya itu dikonversikan menjadi 0 dan 1. Dan 0 dan 1 itu yang akan ditransfer dengan metode-metode seperti fiber optic, UTP, atau wireless, seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya. Ini penting sih untuk sahabat tablet pahami, bahwa sebenarnya secanggih apapun teknologi yang ada sekarang ini, dunia komputer itu hanyalah kumpulan 0 dan 1. Oke, kali ini kita akan rangkum pelajaran mengenai OSI dan jelaskan bagaimana komunikasi ini terjadi di kenyataannya. Sekarang kita coba buka Tokopedia aja deh. Kita mau belanja nih ceritanya. Di sini saya akan coba cari action figure Iron Man. Coba kita klik di sini dan beli. Nah, sahabat tablet, dengan kita melakukan klik beli ini, tahukah apa yang terjadi di background komputer kita? Pertama-tama, saat saya buka browser,
si Chrome ini sebagai aplikasi di layer 7 akan mulai men-trigger jaringan dan berusaha terhubung ke server tokopedia.com. Kita anggap aja ya server ini namanya tokopedia.com. Setelah itu, di layer presentation, saat kita klik tombol beli, maka akan terjadi sesuatu, entah di HTML-nya, mungkin di JavaScript-nya, atau apapun yang membuat si aplikasi ini bisa dimengerti oleh si servernya. Saat itu terjadi, sesi antara aplikasi dan server pasti akan dimulai di session layer. Ingat ya, tadi saya klik tombol beli kan? Nah, proses klik tersebut kita anggap aja sebagai data yang akan dikirim ya. Dan di layer transport ini, saya bisa pastikan kalau protokol yang digunakan adalah TCP. Kenapa? Karena seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, nggak mungkin dong kita kehilangan potongan data saat transaksi yang semestinya nih ya, misalnya nilainya 1 juta. Kalau ada potongan yang hilang, masa jadi 10.000? Oke, kita lanjut. Sebelum kita membuka browser, tadi saya sempat membuka terminal dan menjalankan perintah net start. Perintah ini untuk mengetahui koneksi apa saja yang dilakukan oleh komputer saya. Di sini sahabat tablet bisa lihat, kalau di bagian foreign address ada tulisan HTTPS. Itu adalah koneksi saya ke Tokopedia tadi. Kalau dia menggunakan port HTTPS, berarti dia menggunakan port 443. Mungkin sahabat tablet bertanya, tahu dari mana? Dalam regulasinya, port nomor 1024 ke bawah itu disebut dengan common port. Artinya, port itu tidak boleh digunakan dengan sembarangan, karena sudah dialokasikan untuk layanan tertentu. Misalnya, dalam contoh kita ini, HTTPS. Itu sudah disepakati bersama bahwa untuk HTTPS akan selalu menggunakan port 443. Sama seperti sebelumnya yang saya pernah jelaskan, untuk email harus menggunakan port 25 atau port 110. Kalau untuk HTTP biasa, bukan HTTPS, dia menggunakan port 80. Dan masih banyak lagi. Jadi, di destination port ini, si transport layer akan menambahkan port nomor 443. Sementara untuk source portnya, ini akan dialokasikan secara random oleh operating system kita. Sahabat tablet bisa lihat di port asalnya banyak sekali kan? Kita ambil satu contoh aja deh. Misalnya port 49220. Berarti si transport layer ini akan taruh angka 49220 di port source port number-nya. Setelah itu, data dilanjutkan ke layer berikutnya yaitu ke network layer. Di sini nama bungkusan data itu berubah menjadi paket. Seperti paket yang siap dikirim, dia harus diberikan alamat terlebih dahulu kan? Di sini si paket harus diberikan alamat IP terlebih dahulu, dan itu adalah tugas si network layer. Ingat sebelumnya saya pernah singgung mengenai protokol ICMP kan? Protokol yang biasa digunakan untuk ping atau melakukan tes koneksi. Sekarang saya akan coba ping ke tokopedia.com. Buka terminal dan ketik ping tokopedia.com. Enter. Dan hasilnya, kita bisa lihat alamat si Tokopedia, yaitu 47.74.244.18. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, kok hasilnya timeout sih? Padahal kan tadi kita bisa browsing. Oh ya, timeout itu artinya si server yang kita ping atau kita mau tes koneksinya itu terputus. Nah, untuk kasus ini, kemungkinan besar si Tokopedia itu memproteksi jaringannya dari ping. Karena kalau ada banyak sekali orang dari luar melakukan ping ke jaringan Tokopedia, bisa saja performa atau jaringan si Tokopedia itu menjadi pelan karena sibuk. Jadi di layer ini, si paket data akan diberikan destination address-nya si tokopedia.com, yaitu 47.74.244.18. Dan source IP address-nya adalah alamat komputer saya. Dalam hal ini saya akan coba buka terminal lagi dan saya ketikkan ifconfig. Kalau di Windows kodenya itu ipconfig. Enter dan menemukan alamat 192.168.4378. Inilah alamat yang akan dimasukkan ke dalam bagian source IP address-nya.
Setelah itu, si paket akan dikirim ke layer bawahnya lagi kan, yaitu detailing layer. Di sini kita semua tahu, paket itu berubah menjadi frame. Sekarang pertanyaannya, kenapa namanya dari paket berubah jadi frame? Karena di layer ini tidak hanya source dan destination MAC address saja yang ditambah, tapi ada juga tambahan FCS atau lebih dikenal Frame Check Sequence. Nah, kalau kalian lihat FCS di depan dan destination nama source MAC di belakang, sehingga paket itu seperti diapit, sehingga dibentuklah sebuah frame, makanya disebut frame. Gampang kan? Nah, MAC address itu sebenarnya adalah kumpulan angka heksadesimal. Tapi untuk mempermudah, di contoh ini saya hanya akan memberikan angka random saja. Misalnya ya, di source itu adalah MAC address saya, anggap saja nilai MAC address saya itu adalah ABCD. Di contoh ini saya menggunakan wireless router, jadi si tablet terhubung secara near kabel atau wireless ke router. Oleh sebab itu, di destination MAC address-nya berarti harus diisikan oleh MAC address si wireless router. Kita anggap saja angkanya adalah E, F, G, H. Phew, capek juga ya. Tapi semoga saya berharap teman-teman semuanya bisa mengerti dan mulai memahami bagaimana alur proses komunikasi data itu terjadi, mulai dari layer paling atas sampai layer paling bawah. Dan ini dibuat secara struktural karena kita nanti sebagai network engineer harus berbicara bahasa OSI. Dan saat kita melakukan troubleshooting, mungkin kita akan bicara kayak gini, oh ini kayaknya ada masalah di layer 1 nih, berarti kabelnya yang rusak. Oh enggak, ini kayaknya layer 2 nih masalahnya nih. Artinya apa? Ada masalah mungkin di dalam switchingnya. Atau mungkin kalian berkata, enggak ini kayaknya layer 3 nih masalahnya. Artinya IP addressing-nya atau routernya mungkin yang bermasalah. Jadi itulah sahabat tablet fungsi dari layer by layer approach yang disajikan oleh OSI layer model. Supaya kalian semuanya bisa lebih mudah lagi memahami dan melakukan troubleshooting di kemudian hari. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum join, tolong support kami dengan melakukan klik like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng supaya kalian terus terupdate dengan video-video IT training gratis lainnya. Selamat belajar dan sampai jumpa.